Suara bel dari pintu masuk terdengar, menandakan ada seseorang yang memasuki bakery itu. Di situ terlihat ada 3 orang pria, dan salah satu pria di antara ketiganya itu adalah Sinan. Dia mencari sesuatu. Dia pergi ke kasir, dan anak buahnya menunjukkan sebuah foto dan bertanya kepada kasir itu apa dia kenal sama perempuan yang ada di gambar itu. Perempuan yang menjaga kasir itu ragu untuk menjawab. Dia sendiri bahkan tidak yakin apakah yang ada di gambar itu benar-benar Elara atau bukan. Karena Elara berpenampilan sangat berbeda dan dia berjalan dengan seorang pria yang tidak lain adalah Romano, dan bahkan dia sendiri tidak mengenalnya. Tapi kasir itu secara tidak langsung menoleh ke arah Elara yang duduk di kursi di ujung sana. Secara tidak langsung, Sinan kemudian mengikuti pandangan kasir itu ke arah Elara. Tanpa sepatah kata pun, dia hanya memberikan isyarat halus kepada salah satu anak buahnya untuk mendekati Elara. Dan anak buahnya itu mengerti dan langsung mendekati Elara. "Permisi." Elara mengangkat pandangannya ketika mendengar suara itu. "Ya, ada yang bisa kubantu?" Pria itu tidak menjawab pertanyaan Elara. Dia hanya diam dan menatap wajah Elara, kemudian beralih ke ponselnya, seolah dia memastikan sesuatu. Elara di sana tampak bingung karena pria itu tampak mengangguk sambil menatap bosnya. "Kurasa kau harus ikut dengan kami," ujar pria itu. "Ikut dengan kalian? Untuk apa? Aku tidak kenal kalian," ujar Elara merasa bingung. Sementara itu, Sinan tampak memberi isyarat, kemudian berjalan keluar. Tanpa menunggu persetujuan Elara, para pria itu membawa Elara keluar dengan paksa. Elara memberontak dan berusaha melepaskan diri, tetapi itu cukup mustahil karena tenaga Elara tidak sebanding dengan pria-pria itu. Luna yang mendengar kegaduhan itu langsung keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Tapi ketika Luna keluar, dia sudah melihat Elara dibawa masuk secara paksa ke dalam sebuah mobil hitam. Luna sempat berlari dan berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi, sambil mencoba untuk menyelamatkan Elara. Tapi sayangnya, mobil itu melaju dengan cepat, meninggalkan Luna yang tampak bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini pada sahabatnya. Mobil hitam itu terus melaju membawa Elara ke sebuah tempat. Tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah hutan yang cukup jauh dari kota. Ketika sampai di hutan itu, Elara langsung diseret keluar dan dibawa paksa masuk ke dalam hutan. Ia mencoba untuk menahan, ia mencoba untuk memberontak, tetapi sangat sulit. Hatinya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Dia merasa takut, bingung, semuanya jadi satu. Dalam kebingungan, Elara hanya berdiri di sana di hadapan 3 pria itu. Ia memberanikan diri untuk membuka mulutnya dan bertanya siapa serta apa mau mereka. Kemudian, salah satu dari mereka, tentu pemimpin mereka, yaitu Sinan, maju dan berkata, dia kesini untuk melakukan sesuatu. Kemudian, dia menunjukkan foto di ponselnya. Itu adalah foto ayahnya. Mata Elara terbelalak ketika melihat foto itu. Dan saat Sinan bertanya, siapa pria ini? Elara tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Dia takut jika dia akan salah bicara dan berakibat fatal. Tapi karena Elara diam, akhirnya Sinan memberitahu siapa pria yang ada di foto itu. Sinan berkata itu adalah ayahnya. Seketika itu, tangan Elara terasa dingin. Semuanya seolah berhenti. Apa maksud dari semua ini? Pria yang malam itu bersamanya, yang telah dihabisi oleh Romano, adalah ayah dari pria yang ada di hadapannya. Lalu apa yang diinginkan seorang anak yang ayahnya telah dibunuh oleh pria yang bersamanya? Saat itu,
Elara begitu takut sampai akhirnya dia menjelaskan kejadian malam itu, bagaimana dia bisa ada di sana dan siapa otak di balik semua ini. Bahkan dia juga memohon dan meminta maaf. Dia tidak terlibat atas semua ini, tetapi ucapannya sia-sia. Sinan bukanlah tipe orang yang berhati besar. Terutama ayahnya adalah satu-satunya orang yang dia miliki di dunia ini. Dan maaf, tentu tidak cukup untuk membayar nyawa yang tidak akan kembali. Sinan sama sekali tidak bergeming. Dia tidak merasa iba, dia tidak merasa kasihan. Dia bahkan menunjukkan pistolnya dan mengarahkannya kepada Elara, seolah dia menikmati ketakutan dari gadis itu. Elara terus memohon, tetapi tidak ada jalan keluar. Tapi saat itu juga, Sinan tidak memilih untuk menghabisi Elara dengan tangannya sendiri. Karena dia berpikir, pria sejati tidak melukai perempuan. Walaupun dia sendiri tidak memaafkan apa yang dilakukan Elara. Dan berpikir Elara terlibat dengan Romano. Jadi dia meminta salah satu anak buahnya yang bernama Joshua untuk mengeksekusi Elara di hutan itu. Dengan langkah santainya, seolah dia telah percaya kepada Joshua, dia meninggalkan hutan itu bersama dengan anak buahnya yang lain, meninggalkan Elara dengan Joshua berdua. Saat itu Elara menangis. Mungkin ini akhir dari hidupnya, tetapi itu tidak adil. Itu bukan kesalahannya. Sementara Sinan hanya berjalan dengan santainya, seolah dia membuktikan pada dunia bahwa kini dia telah menang. Dia pergi dari hutan itu menggunakan mobilnya dengan salah satu anak buahnya yang tadi. Sementara itu, dari kejauhan, ketika Sinan pergi meninggalkan hutan itu, terdengar suara tembakan. Tapi apakah yang dipikirkan Sinan itu benar? Tentu tidak. Karakter utama gak akan mati sebelum ceritanya selesai, kan? Jadi Elara gak mati sebenarnya. Dia masih berdiri di sana, menutup matanya dalam ketakutan saat suara tembakan itu terdengar. Tapi kemudian, terdengar pula suara lain. Suara seperti sesuatu yang berat terjatuh di atas dedaunan kering di tengah hutan itu. Perlahan, Elara memberanikan diri untuk membuka matanya. Saat itulah yang terlihat di matanya adalah tubuh Joshua yang telah tertelungkup dengan luka tembakan di dekat lehernya. Elara kemudian mengangkat pandangannya sedikit dan di saat itulah dia melihat seorang pria asing yang kemungkinan pria itulah yang menjadi pembunuhnya. Pria itu tampak berusia sekitar 25 tahun ke atas, mengenakan pakaian formal. Pria itu kemudian mendekat, menanyakan apakah Elara baik-baik saja. Suaranya tegas namun lembut. Elara hanya mengangguk, tubuhnya masih tegang. Kemudian pria asing itu meminta Elara untuk ikut bersamanya. Pada awalnya, Elara merasa ragu. Tapi karena di hutan itu dia sendirian dan gelagat pria itu tidak mencurigakan, akhirnya Elara pun ikut. Selama perjalanan, Elara mencoba untuk memulai pembicaraan. Ia menanyakan nama pria itu dan berterima kasih. Pria itu menyebutkan namanya, Dario. Tapi saat Elara berterima kasih, Dario bilang dia hanya menjalankan perintah. Tapi perintah siapa itu? Elara tidak diberitahu bahkan saat ia bertanya. Mobil itu perlahan berjalan menuju kembali ke kota. Setelah beberapa menit, mobil itu berhenti di area parkir sebuah gedung. Elara melihat keluar jendela sejenak. Kemudian, dia bertanya di mana ini, tapi saat dia menoleh ke arah kursi pengemudi, ternyata di sana kosong. Loh, kemana Dario?